Warga Deli Serdang, Sumatera Utara geger dengan penemuan mayat bibi dan keponakan di dalam rumah. Diduga keponakan dibunuh bibinya sebelum akhirnya pelaku mengakhiri hidupnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menyisakan sebuah teka-teki karena diduga pelaku dan korban tewas di lokasi. Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Buntut pemilihan kepala desa, 2 kelompok pemuda desa di Rancakole, Kabupaten Bandung Barat terlibat bentrok menggunakan senjata tajam. Buntut bentrok, 2 pemuda terbuka dan 1 rumah warga jadi sasaran pengrusakan. Aksi kekerasan antar pemuda di desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Barat ini direkam oleh warga. Akibatnya, 2 pemuda, Heri dan Indra, terluka terkena senjata tajam. Keduanya menjadi korban kekerasan setelah pemilihan kepala desa serentak digelar di Bandung Barat. Diduga pelaku tidak terima calon kepala desa jagoannya kalah. Kalau awalnya dari perhitungan suara itu kan ya udah ada kepastian, ada yang unggul, gak tahu dia gak nerima, gak tahu apa, gak ada penyerangan sini. Selain korban terluka, 1 rumah warga juga jadi sasaran penyerangan dan kasus ini ditangani Polresta Bandung. Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 2 orang berbeda pilihan di pemilihan kepala desa berselisih paham hingga terlibat duel. Akibatnya 1 korban tewas terkena senjata tajam. Kepulangan Jumardin, 47 tahun dalam kondisi tak bernyawa membuat keluarga menangisi kepergiannya. Korban tewas tak jauh dari rumahnya di Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir sebelumnya, pelaku dan korban terlibat duel di jalan. Duel pun membuat pengguna jalan takut dan memilih menghindar. Korban tewas setelah terkena sabetan senjata tajam di pundaknya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara tak perlu lama mengungkap pelakunya. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam. Kendaraan itu digeber-geber gasnya, kemudian melakukan tatapan ke muka tersangka. Jadi tersangka menganggap itu suatu ejekan, ketersinggungan. Duel maut dengan pemarang ini terjadi akibat pelaku dan korban saling ejek karena masing-masing berbeda menjagokan calon kepala desa. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan serentak 14 Juli lalu, diikuti 315 calon dari 102 desa. Kita ke kasus lain, pemirsa. Seorang wanita diserang sekelompok orang dengan senjata tajam di Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyerangan tersebut buntut rebutan lahan. Kerusuhan terjadi di lahan kosong di kawasan perumahan Azhar, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat seorang ibu rumah tangga bernama Rabara Roku hendak memasang pagar di atas tanah miliknya yang telah mengantongi sertifikat. Tiba-tiba segerombolan orang membawa cangkul dan parang melakukan penyerangan kepada korban. Beruntung, korban berhasil menyelamatkan diri. Kamis siang, korban didampingi kuasa hukumnya melaporkan pasangan suami istri yang diduga otak dari penyerangan tersebut ke Polda Sumatera Selatan. Sang istri merupakan oknum poluan perwira menengah berpangkat AKBP, sedangkan suaminya merupakan pengacara. Orang yang datang ke saya, katanya Bu ada yang mau nelpon. Kalau saya terima, orang itu memakai pakaian kaos polisi, kemudian diserahkannya teleponnya. Dan ternyata dia bilang yang mau bicara itu HC, inisialnya kan. Saya terima dan saya bilang, ya Pak, saya tunggu. Dia kan menyuruh tunggu. Saya tunggu, saya mager karena saya memiliki surat sertifikat. Kemudian terjadi perdebatan. Kemudian suami saya tanya sama saya kan, Bapak, bukti kepemilikannya apa?
kita lihat kan, mendengar itu beliau langsung ngamuk, langsung marah, langsung mau memukul kan. Nah, suami saya mau tinjunya, kemudian ada yang bilang, nanti kalian saya tembak semua. Nah, dari situlah mulai semakin panas. Hal ini sangat kami sayangkan. Orang-orang paham hukum, orang-orang penegak hukum tentunya kan kalau ada persengketaan masalah apa saja, artinya itu mengambil jalur hukum loh. Itu. Karena kita tidak mengadopsi azas paremanisme. Mengingat pelaku merupakan anggota kepolisian, korban berharap polisi dapat menyelidiki kasus premanisme ini secara objektif. Kasus rebutan tanah antar keluarga terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Konflik dalam keluarga tersebut akhirnya berujung dengan pembunuhan. Keponakan tega membunuh paman demi menguasai tanah korban. Setelah sempat buron, aparat Polres Kota Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya meringkus Jaya Sembiring, pembunuh pamannya sendiri. Jaya Sembiring dibekuk saat bersembunyi di ladang warga di Kabupaten Dairi. Warga Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang ini nekat menghabisi pamannya lantaran korban menolak lahan perkebunannya akan dibangun proyek perumahan serta pembibitan tanaman bawang. Pembunuhan ini bermula saat korban memarahi pelaku yang akan mengambil alih lahan perkebunannya. Pelaku yang kesal lalu mendatangi pamannya yang sedang menjaga kebun dan terlibat duel hingga korban akhirnya meregang nyawa di lokasi kejadian. Untuk menghindari kejaran polisi dan keluarga, pelaku kabur dan kerap berpindah-pindah tempat hingga akhirnya tertangkap. Latar belakangnya adalah masalah perselisihan di mana ada rencana kegiatan pembibitan bawang. Nah, tersangka ini adalah keponakan atau dianggap paman dari korban. Terjadilah perselisihan, kemudian sempat terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Atas perbuatannya, Jaya Sembiring kini meringkuk di sel tahanan Polresta Deli Serdang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, korban bernama Ngasil Tarigan ditemukan tidak bernyawa oleh anaknya dalam pondok kebun di Kecamatan Gunung Meriah. Dari hasil autopsi, korban tewas akibat hantaman benda tumpul. Ribut masalah pembagian warisan seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan meregang nyawa dibunuh kerabatnya. Pelaku berduel dengan korban yang berusaha membongkar rumah warisan orang tua yang menjadi sengketa. Aparat Polres Takalar, Sulawesi Selatan menangkap Daeng Nasa, pelaku pembunuhan seorang pria yang masih kerabatnya. Pelaku yang merupakan ahli waris berduel dengan korban yang dipicu perebutan rumah warisan orang tua di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polo Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Masalah dulu, maksudnya itu Pak, saya mau sepakat bersaudara dulu ketiga ini Pak. Oh, kita bertiga bersaudara? Iya Pak, saya mau sepakat bersaudara, saya mau sepakat bertiga bersaudara. Jadi saya kesana ke lingkungan tadi pagi, nanti saya orang bongkar, saya mau sepakat bagaimana baiknya toh. Jadi datang itu orang sementara kerja di bengkel, telepon ke belakangku. Nah karena ada bongkar di rumahnya, boleh? Kasurin gue tanya ke lingkungan itu. Polisi juga menyita sejumlah alat untuk membongkar rumah yang diduga dibawa korban, serta 2 senjata tajam yang digunakan pelaku dan korban saat berduel dalam rumah. Pelaku mendatangi TKP, kemudian melarang untuk korban ini melanjutkan invasi. Ya, disitulah terjadi pertengkaran sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi untuk motif apelnya sementara masih kita dalami, kita periksa, tetapi dugaan sementara ini adalah masalah pembagian warisan. Sebelumnya, Londong Daeng Sewang, 62 tahun, tewas bersimbah darah di rumah yang menjadi sengketa. Korban sudah dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum di Polong Bangkeng Utara, Takalar. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Takalar.